Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini mata kuliahnya multimedia pertemuan pertama ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kelasnya offering? Ring B. Oke. Untuk pagi ini kita bisa Zoom dulu karena Pasar belum ke kampus. Insya Allah minggu depan baru offline ya. Boleh open kamera dan di screenshot, masukkan ke grup ya. Silahkan 5 menit. Sudah semuanya? Oke, mungkin yang baru masuk, ini ada international student ya. Oke, Tidiani, you can introduce yourself. Oh, good morning. Good morning. My name is Sheikh Tijani Jawara. I come from Mali. Where from? Mali, West Africa. West Africa. You can speak Indonesia? Oh, sedikit. Sedikit ya. Thank you. Ada lagi mahasiswa internasional? Cuma satu ya? Ya, oke. Di grup mungkin sudah. Ini ada grupnya ya. Nama grupnya apa ya? Nama grupnya? Grup WA-nya? Grup WA-nya belum dibuatkan, Pak. Oke. Oke, nanti dibuatkan grupnya ya. Nama grupnya bisa sementara pakai nama mata kuliah dan atau nama grupnya multimedia kreatif ya. Biar membedakan dengan kelas yang lain. Nah, Baik, Pak. sebentar saya coba convert ke. Oke, sekarang Anda boleh menyiapkan kertas dan pulpen ya. Silahkan. Sudah ada semua kertas dan pulpennya.
Sudah ya? Oke. Di awal itu kita belajar understanding of multimedia. Jadi di understanding multimedia itu adalah bagaimana kita memahami multimedia, membuat multimedia, sampai bisa menerapkan multimedia. Ya. Dan juga nanti bagaimana membuat kasus ya. Oke, ini multimedia TIA 2022 ya? TIB, Pak. Oh, TIB. Oke. Saya belum cek tadi ya. Oke. Boleh saya dibantu dulu sama siapa nih? Cynthia Putri. Cynthia Putri, apa yang Anda tahu atau kenal mengenai multimedia? Silakan. Cynthia Putri, boleh jelaskan dulu apa itu multimedia? Baik Pak, menurut saya multimedia itu gabungan antara video, gambar, dan audio. Terus? Terus apa? Boleh dijelaskan lagi oleh Kasa. Silahkan Kasa. Saya, Pak. Ya. Oh, ya. Menurut saya multimedia itu sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang rekayasa visual dan audio untuk menarik sehingga itu bisa baik secara etika maupun menarik perhatian konsumen. Itu, Pak. Oke. Satu lagi. Siapa nih? Fidelia Patri. Ya, Pak.
Izin menjawab, Pak. Menurut saya multimedia itu kan dari namanya multi ya, berarti lebih dari satu. Jadi itu seperti gabungan dari berbagai media, contohnya seperti teks, gambar, atau video yang dikombinasikan sehingga menjadi multimedia. Multimedia itu sendiri, Pak. Oke, kita lihat tadi ya dari Vinti ya mengatakan kombinasi dari berbagai media. Kemudian dari Mas Hasan itu ada apa tadi Mas? Rekayasa ya atau apa? Rekayasa dari Iya, rekayasa dari visual dan audio. data untuk dianalisis mungkin atau dilakukan proses. Kemudian di Fidelia tadi mengatakan bahwa banyak data atau banyak data yang diproses ya dalam suatu media. Oke, saya coba minta satu lagi, mungkin ada yang lebih tepat, silahkan. Siapa yang ingin menambahkan? Ya, itu adalah persepsi dari kalian mengenai multimedia yang akan dipelajari. Ya, secara understanding itu multimedia merupakan kombinasi dari berbagai jenis elemen, ya, elemen media. Berbagai jenis elemen media. Elemen media itu apa sih? Ada teks, grafik, audio, video, animasi dan sebagainya yang bisa berupa informasi. Nah, informasi ini yang kita pelajari bagaimana kalau multimedia tadi itu dipresentasikan menggunakan informasi yang secara interaktif dapat dipahami oleh pengguna. Ya, jadi di sini mata kuliah ini memahami multimedia, bagaimana membuat multimedia tersebut dan memprosesnya, kemudian menganalisisnya, kemudian menyajikan ke pengguna. Sehingga beberapa yang Anda buat nanti berupa codingnya untuk beberapa studi kasus ataupun di sini nanti kita bentuknya project ya. Nah, untuk itu karena ini kuliah pertama, kita sepakati dulu untuk kontrak kuliahnya. Kuliah dilaksanakan secara dua, ada offline dan ada online. Kemudian kehadiran mahasiswa setiap kuliah memenuhi 70%. Jadwal sesuai dengan jadwal yang ada pada syakat, dan kemungkinan ada jadwal tambahan ataupun ada jadwal pergeseran apabila saya sebagai dosen tidak bisa melaksanakan. Kemudian untuk model pembelajarannya kita menggunakan project based learning dan dicampur dengan problem based learning atau case study, di mana mengakumulasi dari program Merdeka Belajar. Mata kuliah bisa asesmennya dibuat dalam bentuk tugas individu dan kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum masuk ke grade kita gunakan dengan model eksponensial. Kita melihat bagi nilai memenuhi lulus, kalau tidak memenuhi maka dipersilakan untuk mengulang. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kontrak kuliah?
Silakan penanggung jawab bisa mencatat apa yang dikerjakan di setiap kuliah, termasuk untuk kurikulum itu ada, Anda sudah bisa download, kemudian Anda bisa masukkan ke grup. Di kurikulum tentunya bisa dimodifikasi karena kurikulum yang dibuat belum tentu cocok di sistem pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi ada potensi dosen melakukan perubahan. Ya. Karena kadang-kadang kurikulum itu dibuat oleh dosen yang lain, bukan dosen pengampu mata kuliah. Jadi ada sesuatu yang tidak perlu dibahas tapi dimasukkan ke kurikulum. Untuk buku referensi silakan mencari buku apapun yang berhubungan dengan multimedia. Persiapkan analisis dan keahlian codingnya untuk melaksanakan tugas proyek di multimedia. Silakan baca kurikulumnya, ada beberapa di situ mengatakan case based tadinya harus Anda pahami. Ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini adalah kesempatan Anda bertanya. Jangan sampai setelah ini masih banyak lagi yang melakukan suatu ketidaksesuaian sampai melapor ke jurusan dan sebagainya. Ya, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada berarti disepakati. Silahkan. Permisi Pak, izin bertanya. Untuk mengenai persentase dari tiap penilaian itu bagaimana ya Pak? Misal tugas itu berapa persen, UTS berapa persen, begitu Pak? Kalau mau disepakati, boleh silahkan. Misalnya tugas 30%, sikap 5%, atau 10%, dan UTS, UAS misalnya, atau ujian lah minimal ya. Mau disepakati atau bebas? Cuma nanti kalau disepakati saat ini, ya tidak masalah juga. Tapi kalau nggak sesuai dengan presentasinya, maka potensinya mahasiswa banyak tidak lulus bisa terjadi. Misalnya menentukan proyek 30%, tapi rata-rata hanya bisa 20 atau 15. Ya, monggo. Nanti ditulis aja di deskripsi grup WA-nya presentasi. Ya. Saya kembalikan ke kelas ini. Ya. Biasanya pasar memberi presentasi itu di akhir penilaian karena berharap semuanya bisa lulus. Tapi kalau mau ditentukan silahkan. Nanti bisa didistribusikan dengan ketua tim kelasnya. Setelah itu mencantumkan di deskripsi grup WA-nya. Komponennya adalah sikap, kemudian kalau mau masukkan absensi juga bisa, tugas, kemudian nilai individu, kemudian nilai kelompok atau masuk ke project, kemudian ujian sumatif ya. Ujian sumatif itu bisa UTS dan bisa UAS. Ya, diharapkan kelas ini ataupun angkatan 2022 yang mengambil mata kuliah saya itu belajar keras ya, karena untuk pola penilaian sangat ketat di semester ini. Jadi saya menggunakan eksponensial mungkin kalau memungkinkan, artinya kalau nggak memenuhi syarat dan itu ada potensi mahasiswa tidak lulus. Yang biasanya kalau pasar itu semuanya lulus A dan semester ini sudah tidak bisa ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi. Tadi masnya mau memutuskan sekarang atau gimana?
Mau diskusi dulu? Didiskusikan dulu Pak sama teman sekelasnya. Monggo. Silahkan ya. Mana yang terbaik untuk kalian? Iya. Nah. Kalau ada masalah silakan langsung WA Pasar sebelum melakukan tindakan untuk hal-hal yang tidak mestinya dipublish tapi dipublish ataupun dilaporkan ke jurusan. Kita bisa musyawarahkan dulu mana yang terbaik. Karena di sini Pasar sebagai pengampu mata kuliah, artinya apa? Pasar sebagai mengajar tapi juga membimbing dalam bagaimana Anda punya pembelajaran ini memiliki hasil atau memahami secara baik dari mata kuliah ini untuk masa depan Anda, ya. Ada yang ditanyakan sebelum kertas dan pulpennya digunakan? Cukup? Ya, mungkin nanti kita masih ada waktu 3 minggu untuk meramu proses pembelajaran. Jadi kita masih ketemu secara offline dan bisa didiskusikan apa yang akan diharapkan. Ya. Cuma biasanya Pasar itu sangat ketat di karakter maupun sikap, ya. Bukan hanya menilai secara akademiknya, tapi yang paling utama adalah sikap dan karakter. Oke, kita lanjut ya. Boleh lanjut? Oke, ini Firman Maulana dari tadi handwriting. Mas Firman, ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke. Tadi saya sudah jelaskan ya, apakah bisa diulang lagi atau ada yang nggak paham mengenai understanding of multimedia di pertemuan pertama? Anda harus memahami bahwa multimedia itu adalah kombinasi dari berbagai tipe atau media. Elemennya ya, elemennya itu berupa apa Mas? Ada 3 atau 4 atau bisa 5. Itu teks, grafik, audio, suara, video, animasi, dan lainnya. Ya, yang nantinya dibuat dalam bentuk informasi. Dari informasi tersebut itu bisa dibuat secara interaktif untuk memudahkan atau orang atau user penggunanya itu mudah untuk memahaminya. Contoh, ketika Anda mengirim teks ke seseorang, Anda menggunakan bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia, Anda kirim, orang akan paham. Tapi kalau bahasa Anda pakai, itu tidak dipahami, maka ada elemen multimedia yang bisa membantu. Itu disebut sebagai tools, berupa konversi dari bahasa Indonesia ke bahasa misalnya yang Anda ajak adalah bahasa orang Jawa. Anda bisa mengkonversi bahasa Indonesia ke bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi prosesnya adalah dari text to text, ya, text to text. Jadi multimedia itu dia mengalir dari sumber informasi yang dikirim ke penerima informasi yang akan menerima, bisa dari satu elemen, bisa juga gabungan elemen data. Contoh dari teks
tetap to text, dari text to audio, dari audio to image, dari image to video, dari text to video. Dan tools inilah Anda sebenarnya harus pahami dan buat sebagai mahasiswa IT. Bukan membuat broadcasting, membuat video, misalnya fotografi itu video, bukan ya. Tapi Anda mengkonversi suatu elemen ke dalam konsep multimedia sehingga tetap menggunakan bantuan coding. Namun mata kuliah ini karena tools yang digunakan di multimedia itu lebih kepada aplikasi yang running yang sudah banyak dibuat oleh engineer sehingga mudah sekali melakukan proses transfer data ataupun visualisasi data dan sebagainya. Contoh yang paling sederhana, ketika Anda memasukkan angka dan membuat dalam grafik, itu berarti dari text number to grafik. Apa yang terjadi? Di Excel pun Anda bisa buat, masukkan data, kemudian Anda klik, dia langsung muncul grafik. Boleh memilih mau grafiknya pie chart, bar chart, dan sebagainya. Itu bisa divisualisasikan. Paham? Berarti apa? Dari text to chart. Tinggal prosesnya. Apakah diproses secara one media dalam suatu media komputer atau dalam bentuk transmisi. Misalnya data diambil di komputer A, kemudian divisualisasikan di media lain seperti TV, layar monitor, atau ada penerima yang melakukan proses kemudian memvisualisasikan. You understand? Paham nggak? Nah, salah satu yang sulit misalnya nih prediksi. Misalnya nih, saya mengambil satu real-time video tentang bencana. Kemudian saya lakukan estimasi. Berapa orang sih yang meninggal di bencana tersebut? Ya. Yang paling dekat ini pemilu. Ya, ketika Anda ada voting, Anda melakukan akumulasi data, kira-kira quick count itu bisa menghitung berapa potensi calon presiden yang potensi perhitungan suaranya lebih banyak, meskipun semuanya belum dihitung, dan divisualisasikan dalam bentuk grafik, bisa dimunculkan di layar TV. Ini yang terdekat nih kalau mau ambil kasusnya. You understand mengenai multimedia? Ya Pak. Sulit ya? Jangan mengatakan multimedia itu adalah membuat video. Itu anak SMK tuh yang buat itu ya, atau anak desain grafis atau broadcasting ya. Karena ada beberapa mahasiswa memprotes multimedia kok diajarkan seperti itu ya. Silahkan cari di kurikulum. Kalau kurikulumnya saya memang lihat ya udah benar tuh kurikulum ya, cuma ada beberapa yang perlu dimodifikasi karena kurikulum kadang-kadang dibuat tidak update ya, dibuat 5 tahun sebelumnya, sebelum Anda masuk di sini udah dibuat tuh. Dan yang membuat juga belum tentu dosen yang mengampu mata kuliah tersebut yang saat ini ya, mungkin aja yang 2000 kurikulumnya dibuat di 2020 berapa ya, misalnya 2020, tapi yang mengajar saat itu bukan pasar loh ya. Oke. Monggo kalau mau diskusi silakan. Ini ada kelasnya, ini ada Mas Dimas di sini. Di kelas ini? Tidak ada Pak. Untuk Mas Dimas itu kebetulan di offering A Pak. Bukan B ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan?
Ya, kita coba 10 menit berinteraksi. Kalau udah paham ya kira-kira bagaimana mata kuliah ini bergerak nanti dan juga kesulitannya apa, itu cukup sulit ya. Nah, backgroundnya Pak Asar, S1 itu adalah Multimedia Telecommunication, S2-nya adalah Multimedia Intelligence System, S3-nya adalah Ubiquitous Computing Multimedia. Jadi ini mata kuliah Pak Asar dari S1 sampai S3, ini yang Pak Asar lakukan. Ya. Dan kita kalah jauh dengan negara lain dalam melaksanakan pembelajaran multimedia. Ya. Oke. Karena di Indonesia masih banyak data yang divisualisasikan itu tidak sesuai. Nah, ini tantangan kalian belajar multimedia untuk memberikan bagaimana multimedia itu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan baik. Ya. Tuh. Oke. Sekarang di kertasnya dan pulpennya masing-masing mahasiswa tadi kalau kita belajar elemen multimedia itu kan ada elemen media ya, ada teks, ada grafik, ada audio, ada video, ada animasi dan sebagainya. Ada juga ditambahkan hipermedia seperti web, ada juga mobile application, itu juga multimedia sebenarnya. Nah, di aplikasi multimedia itu banyak bisa diterapkan di edukasi. Contohnya apa? Ya, ini kita lagi melakukan Zoom, ini adalah multimedia. Ada yang tahu nggak? Di Zoom ini ada berapa elemen multimedia yang kita gunakan? Saya mau coba dulu deh. Muhammad nih, Muhammad. Yang B ya, B Muhammad. Siapa nih? Banyak banget B Muhammad ini. Yang muncul saya di Muhammad. Ya, siapa aja menanya namanya Muhammad? Siapa namanya Muhammad? Silakan. Sebelum kita berarti kalau education di Zoom ini education kan, nah, kita melakukan pembelajaran lewat Zoom atau Google Meet. Elemen multimedianya apa aja? Ada yang tahu? Silakan. Ya. Izin menjawab Pak. Mungkin untuk yang kita lakukan saat ini elemen multimedianya ada gambar, suara, dan video, Pak. Teksnya mana? Ada dong kalau saya ya, teks. Ya, teks juga. Bisa kan saya chat Anda? Bisa, Pak. Video bisa? Bisa. Bisa. Ya. Jadi education di Zoom atau Google Meet itu hampir all elemen data itu bisa ditransmisikan. Ya, bisa konversi enggak? Saya pakai bahasa Indonesia nanti keluar bahasa Inggris di forum ini atau di speak yang Anda dengar, bisa atau tidak? Ayo Mas, bisa atau tidak? Mungkin tidak bisa Pak. Bisa ya? Caranya gimana? Bisa dong. Ya belilah sama Zoom atau Google Meet untuk tambahan tools translator, ya, bisa dibayar dong ke Google Meet-nya, ya, kan gampang tuh dari teksnya masuk, kemudian multimedia datanya itu melakukan translate secara mesin learning, atau kalau mau pakai AI, dari situ dia membuka. Ya. Untuk bahasa yang diinginkan. Ada lebih sulit lagi kalau masa di case. Saya pakai bahasa Indonesia, tapi peserta yang meeting itu adalah 10 negara. Bahasanya beda-beda. Boleh dong saya pakai bahasa Indonesia, yang mendengarkan disesuaikan dengan bahasa yang diinginkan. Bisa?
Bisa kan? Bisa. Itulah multimedia. Oke, selain education ada entertain banyak banget, bisanya video, YouTube, apalagi marketing dan advertising, wah lebih-lebih tuh ya, digital marketing, dia memanfaatkan sosial media, ya, menjual langsung bisa beli ya pakai TikTok. Secara marketing paling keren multimedianya, ya atau tidak? Oke. Dia memvideokan barangnya, kemudian mempromosikan dan langsung live streaming, bisa melakukan order. Keren banget tuh TikTok secara multimedia. Berikutnya banyak communication. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat konten multimedia yang dibutuhkan sesuai dengan size, ukuran, data. Apakah kompatibel dengan device atau medianya? Contoh, Anda mengirimnya lewat iOS, apakah bisa di Android? Atau perlu konverter? Anda mengirimnya dari Windows, penggunanya menggunakan iOS, apakah bisa? Anda menggunakan ini, apakah bisa digunakan oleh device lain? Tadi ukurannya, pertama size, ukurannya itu berat atau enggak. Nanti kalau terlalu berat delay atau terjadi download aja muter-muter ya. Kemudian accessibility-nya, aksesnya tadi ya, apakah sesuai dengan port yang diberikan, mau dibatasi atau tidak. Kalau di Zoom boleh nggak sih buat grup? Boleh kan? Boleh nggak sih komunikasi satu orang aja lewat chatting, tidak semua dalam grup, private chatting? Bisa kan? Jadi accessibility itu bisa diatur. Kemudian bandwidth-nya, kapasitas device yang dibutuhkan, berapa lama. Zoom-nya 45 menit, selesai, habis itu mati. Ya. Kemudian nanti masuk ke sistem delivery-nya, delivery datanya itu lancar atau enggak. Sama pengalaman pengguna harus kalau menggunakan video dilihat, itu kok kabur ya, kok resolusinya jelek ya, kok pada saat ditransmisi itu patah-patah ya gambarnya. Nah, itu juga challenge ketika membuat produk multimedia. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas sebenarnya mengenai software tools. Nah, software di multimedia banyak banget tuh. Ya, bisa dengan bagaimana mengedit multimedia konten, ya pakai Photoshop, video dan sebagainya. Nah, memang nanti kita akan belajar beberapa proses editing video, tapi pakai aplikasi apa yang membedakan ketika Anda membahas materinya, saya mau pakai satu tools ini dan digunakan sebagai editing dan sebagainya. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, 10 menit saya ingin interaksinya. Oke, masing-masing mahasiswa menuliskan dulu di kertas, pilih satu elemen, silahkan. Apakah teks, grafik, audio, video, animasi, gambar, dan sebagainya. Ditulis dulu satu elemen di kertasnya. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nanti masing-masing menjelaskan ya apa yang Anda tulis elemen tersebut. Ya, kemudian di sebelah kasih jarak sedikit, tulis lagi elemen yang kedua. Kalau bisa jangan sama dari elemen yang pertama tadi. Kalau mau sama juga nggak apa-apa. Tapi biasanya lebih berat kalau sama ya. Sudah? Kemudian kasih garis penghubung antara elemen satu tadi dengan elemen 2. Kasih garis penghubung. Hubungkan dia. Kasih kotak di tengah garis dan tulis M. M itu adalah media. Yang sebelah
kiri dan kanannya tadi adalah elemen 1, yang kedua elemen 2. Jadi E1 M di tengah bentuknya kotak, di sebelahnya lagi mestinya bulat ya. Di situ adalah E2 elemen 2. Dan di atas elemen 1 tadi ada ya, misalnya teks. Elemen 2 misalnya video. Di tengahnya media. Paham? Ya. Pertanyaannya, saya kasih waktu 5 menit. Anda cari tahu dari teks, misalnya elemen teks, menggunakan media apa Anda melakukan transfer atau konversi atau mengubah ke elemen 2. Misalnya text to audio. Medianya misalnya processing menggunakan apa? Misalnya komputer, PC, laptop, atau HP atau apa. Silahkan. Kemudian dijelaskan hasilnya apa. Misalnya tes, elemen 1 tes, medianya adalah tools di komputer atau aplikasi. Kemudian elemen keduanya adalah grafik. Teksnya adalah saya tulis angka berupa Excel, kemudian berupa data tabel, kemudian outputnya karena grafik berupa histogram grafik atau pie chart atau chart apa. Habis itu nanti pasar mungkin mengajak siapa yang bisa menjelaskan dengan baik latihan ini. Setelah itu saya kasih asesmen pertama di minggu pertama ini. Ya, silahkan ditulis, saya tunggu 5 menit. Ya, kita tes. Siapa yang bisa mau berdiskusi dengan pasar, silahkan. Menunjukkan gambarnya bisa ditunjukkan, silahkan. Iya. Yang angkat tangan siapa? Hasan ya? Saya, Pak. Oke. Ini mohon maaf, nulisnya saya ini belum selesai, jadi saya sampaikan lewat lisan saja, boleh ya, Pak? Boleh. Nanti bisa difoto, masukkan ke grup ya, sebenarnya. Nggak kelihatan, Pak, ini ya? Iya, kamera.
Ini kalau sudah belajar multimedia diganti kamera laptopnya ya Mas? Iya Pak. Atau pakai aplikasi ya, menjernihkan. Nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Nggak apa-apa, difoto aja nanti dimasukkan ke grup. Iya Pak. Ini yang media yang saya pilih yaitu gambar. Elemen 1 gambar dan elemen 2 itu video. Berani kamu ya dari gambar ke video. Itu sesuatu yang sulit. Ya, jadinya animasi kartun ini ya. Kartun itu menggambar kan? Iya. Kemudian kamu jadikan video, itu jadi animasi. Video animasi kartun. Prosesnya itu tempo dulu orang menggambar pakai kartun, pakai kertas-kertas, ada 100 halaman, kemudian dibuka, baru diedit, dia menjadi animasi. Ya, digambar per frame-nya. Dijelaskan dulu. Ya, ada 2 cara. Yang pertama itu memiliki kumpulan gambar per frame-nya, lalu dikonversi menjadi video, dimunculkan per gambarnya itu dimunculkan per frame, diproses menggunakan komputer atau menggunakan tools yang sudah ada seperti tools edit video. Nanti gambarnya akan disusun per frame dan diproses menjadi video. Cara kedua yaitu menggunakan AI. Yang kedua teknologi baru ya, pakai AI. Dari gambar yang dimasukkan, kemudian dikonversi ke video. Ya. Kalau kedua kasus tersebut, Anda bisa buat minggu ini? Insya Allah ya. Ya, gampang kan? Karena pakai tools. Iya. Nah, sulitnya nanti kalau pasar minta dimodifikasi, pakai coding. Nah, itu baru sulit. Ya. Tapi karena masih pertemuan awal, belum sulit. Masih understanding. Ya. Memahami multimedia itu seperti apa. Ya. Kalau sebelum ada multimedia yang high teknologi, ya menggambar manual, kemudian direkam lewat kamera, kemudian gambarnya di print satu-satu atau dibuka satu-satu di buku, gambar itu akan menjadi bergerak ya. Itu zaman dulu. Nah, karena adanya media, Anda tulis pakai tools 2, Anda menggunakan medianya berupa PC dan editing video, kemudian Anda juga menggunakan media kedua dengan AI. Nah, itu bagus. Silahkan Anda bisa lanjut nanti ke tugas minggu ini ya. Jadi tugasnya berdasarkan dari gambar yang Anda buat. Paham ya? Paham. Ada lagi yang ingin yang lebih keren? Mungkin dari grafik to animation, itu keren. Atau dari video to teks interaktif. Atau dari voice. Tahu nggak? Anda pernah melihat nggak voice? Musik yang dimainkan, dia akan memvisualisasikan secara grafik di background. Jadi musiknya kalau keras seperti rock, maka di background itu keluar visualnya berupa api ataupun sinar yang terang benderang. Nah, itu keren tuh ya. Dari audio to grafik. Ya. Oke, siapa lagi? Silahkan. Mungkin 1 atau 2 orang lagi, kemudian kita selesai konsep ini dan lanjut ke assignment. Sudah? Ada lagi yang lain? Kalau nggak disebut namanya susah ini ya. Saya mau coba Lukas, Simanan huruf.
Lukas, silahkan. Dan nanti Mahesa Yustar. Ya, 2 orang ini, setelah itu kita selesai perkuliahan pertama ini. Silahkan, yang saya sebut namanya. Izin perkenalkan, nama saya Lukas. Di sini saya menggunakan audio media dari audio ke gambar. Oh, audio to image. Wow, ini yang keren ini, Lukas. Gimana, Mas, prosesnya? Ya, jadi seperti zaman sekarang kan udah banyak ini milenial nih, multimedia milenial. Udah banyak menggunakan AI. Jadi prosesnya itu kalau audio itu biasanya mungkin diproses dari audio ke teks baru divisualisasikan ke gambar. Kalau ini langsung? Ya mungkin. Jangan pakai mungkin lah. Ya seperti itu. Iya, nggak usah pakai mungkin, Mas. Sesuatu yang ada di dunia ini sudah tidak mungkin ya. Karena sudah ada AI, ya. Iya, betul. Jadi Anda memilih tadi dari mana? Dari audio ke gambar. To image. Artinya gini, kalau saya mengatakan nih, audio kan dari saya. Es krim itu enak, maka muncul gambar es krim yang lezat atau foto es krim. You understand ya? Iya, Pak. Es krimnya ada di kulkas, masih fresh, karena saya mengatakan es krim yang lezat. Ya. Kalau dibalik, es krimnya tidak enak, maka muncul foto es krim yang juga menjelaskan mengenai es krim yang rasanya kurang enak gitu ya. Oke. Bisa dibuat ya tugasnya? Nanti coba saya coba. Lanjut. Terima kasih, Lukas. Ya, makasih, Pak. Ya, Pak. Satu lagi sebelum kita akhiri perkuliahannya. Silahkan. Tadi siapa ya? Saya agak lupa. Lukas dan Mahesa ya. Mahesa. Sudah digambar, sudah dijelasin, Anda bisa foto, masukkan ke grup. Mahesa nggak ada? Wah, ini Mas Susum kok nggak ada respon nih. Kita pindah ke Nuril. Nuril? Baik, Pak. Ya, silahkan. Oke, kalau dari saya sendiri, Pak, untuk elemen yang pertama, saya lebih ke arah teks, Pak. Teks ya. Teks, terus baru nanti di elemen yang kedua, untuk konversinya nanti dari media itu dikonversi menjadi sebuah sebuah video, Pak. Video, text to video ya. Wah, ini pakai apa, Mas? Medianya? Aplikasi komputer atau AI atau apa?
Kalau dari teks to video mungkin yang masih terbaru nih Pak, yang dari tadi saya cari sumber informasinya baru ada di AI sih Pak. Oke, itu baru ada di AI, tapi di PC juga ada kok, tapi melakukan beberapa step ya. Anda bisa gunakan ya, diproses dulu teksnya, kemudian membuat skrip, storyboard, dari storyboard membuat skrip, kemudian dari skrip itu dimasukkan beberapa elemen video yang dibutuhkan atau gambar, dari gambar dibuat dibuat videonya, itu akan menjadi dikonversi ke extension video MP3 atau MP4 ya, atau apa, MPEG lah ya, ke video. Nah itu secara PC. Tapi kalau AI itu memang lebih meringkas ya, elemen tadi diringkas dalam satu coding untuk menghasilkan satu, tapi menggunakan tools AI. Bisa dibayangkan? Bisa Pak. Berarti untuk dari teks itu sendiri nanti itu masih butuh elemen baru, kayak elemen tambahannya seperti gambar gitu ya Pak? Bukan elemen tambahan sih, lebih ke proses. Tapi di dalam proses itu ada potensi membutuhkan elemen lagi. Oke. Nah, jadi Anda bisa buat gambar E1, masuk ke media, kasih kotak M-nya, keluarnya itu adalah E2. Kan gitu ya rumusnya. E1 to M to E2. Nah, di M-nya itu Anda bisa kasih garis tanda panah ke atas atau ke bawah. Di situ muncul lagi E3 atau E4 atau E5. Ya kan? Anda bisa buat rumus itu. Nah, E4-nya, oh ternyata dari image to video atau dari text to video itu membutuhkan di media prosesnya satu tambahan elemen lagi kalau diproses secara PC media ya. Jadi kalau pakai AI itu nggak perlu lagi elemen, karena itu di dalam codingnya sudah melakukan konversi. Tapi pada dasarnya ada elemen baru yang muncul dalam suatu konversi tersebut. Ya. Paham ya? Iya Pak. Bisa dibuat? Insya Allah bisa. Kalau gini gampang ya. Oke, mungkin cukup pertemuan hari ini. Assignment-nya juga sudah bisa. Saya sarankan nanti semuanya bisa membuka si Pejar ya. Tapi mungkin Pak Asar minggu-minggu kedua atau ketiga baru meng-create di si Pejar. Tapi nanti saya coba umumkan setelah siap di si Pejarnya. Terus yang kedua adalah tugas ini dibuat dalam waktu 1 minggu. Kita lihat nanti minggu depan hasilnya, baru kita masuk ke materi berikutnya. Kemudian ada yang saya lupa tadi, di proyek akhir dari perkuliahan ini tidak mutlak ya harus selesai dalam waktu 1 semester atau 16 kali pertemuan. Kalau kelas ini cepat, ada potensi juga lebih cepat selesainya dengan cara proyek akhir semua kelas multimedia tahun ini itu akan memamerkan produknya di MCC Malang ya. Per kelompok tapi ya. Bagi yang lolos, yang tidak lolos ya mengulang. Yang lolos, target akhir dari perkuliahan ini adalah pameran. Sehingga kurikulum MBKM yang Anda downloadkan kemarin itu dari Mas Dimas, saya lihat kurikulum lama ya. Padahal kurikulum MBKM itu membuat output berupa case based study di dalam kelas dan bisa disoal. Ya. Paham? Dan ini adalah era kalian. Dengan adanya AI, Anda milenial, maka mata kuliah yang Anda pelajari juga mestinya milenial ya. Oke, ada masukan lagi atau saran atau kritik dan sebagainya, silakan disampaikan. Ya, Nuril, monggo. Baik Pak, izin bertanya, ini kan saya selaku PJ di mata kuliah ini, mengenai grup tadi sudah dibuat untuk presensi yang dari screenshot itu tadi, apakah langsung dikirim di grup Pak?
Semua komunikasi ada di grup. Jadi guna grup itu komunikasi. Ya, mau bertanya, mau saran, aktivitas yang dilakukan tuh di-share semua, termasuk Google Drive. Nanti Mas Nuril buatkan Google Drive dengan nama kelasnya apa? Multimedia kreatif, Pak. Itu kalau kelas kemarin itu Smart Multimedia Interaktif, kalau ini multimedia kreatif. Biar pasar memudahkan ya. Karena nanti 3 kelas ya ini kalau nggak salah. Iya Pak, 3 kelas. Jadi berkompetisi juga nanti di pamerannya tiga kelas ini dengan nama grupnya yaitu Smart Multimedia Interaktif, sehingga nanti tugas-tugasnya di kelas A adalah Smart Multimedia Interaktif, sedangkan di sini itu lebih ke multimedia kreatif ya. Semua tugas absensinya lewat itu pasar cukup dengan capture screen dari kalau Zoom bisa ditampilkan di mana grup ya. Nah, tadi tugas-tugas dalam bentuk latihan itu juga dikumpulkan di Google Drive atau mau langsung share ke grup, silakan. Itu dimonitorin sama Nuril atau di handle sama Nuril ya. Oke Pak, terima kasih. Saran saya semua aktivitas di grup itu bisa dimanfaatkan ya. Kalau sifat private bisa WA Pak Asar langsung, tapi kalau sifatnya masih general mau disampaikan itu bisa di grup WA. Ada lagi? Saya rasa cukup Pak kalau dari saya. Oke, cukup ya. Mungkin itu saya akhiri dulu perkuliahan pagi ini. Semoga minggu depan bisa ketemu langsung secara offline. Nah, kita akan masuk ke materi kedua, di mana materi kedua kita sudah mulai masuk ke proses multimedia ya. Karena Anda sudah mulai memahami understanding of multimedia hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, nanti ketemu lagi ya di kriptografi. Iya, Pak. Iya. Oke, Pak. Kalau nanti penanggung jawabnya kalau pasar terlambat atau apa boleh WA ya. Iya, Pak.